Alhamdulillahillazi sarrafana bi khatamil anbiya'i wal mursalin wa faddalana ala jami'il umama fil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul haqqul mubin. Syahadatan takunu lana zuhran indal fattahil mu'in. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin safi'il muznibin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, alaikum bitaqwallahi rabbil alamin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya untuk kita, khususnya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan tiga nikmat ini kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia dengan baik serta akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan kelak di kehidupan akhirat. Salawat dan salam marilah pula kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya disambut sukacita oleh seluruh alam dan kerasulannya menandai babak baru sejarah kehidupan umat manusia. Beliau pula satu-satunya orang yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia dan penuh barakah ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena iman dan takwa inilah bekal terbaik kita di dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap bulan Rabiul Awal kita umat Islam memperingati satu peristiwa yang penting bagi kita, bahkan bagi seluruh manusia di muka bumi ini, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang lazim disebut dengan Maulid Nabi. Sungguh peringatan dan perayaan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah untuk mengenang kembali jasa, pengorbanan, perjuangan dan kecintaan beliau yang luar biasa terhadap kita para umatnya. Selain itu, kita memperingati Maulid Nabi juga untuk menunjukkan kecintaan dan penghormatan kita yang besar kepada beliau. Alangkah naibnya jika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita. Beliau telah berkorban jiwa raga untuk menyelamatkan kita dari kesesatan dan kegelapan,
namun kita justru tidak menghormati dan membalas cinta beliau itu. Beliau telah datang dengan segala cinta kasihnya kepada kita, tetapi mengapa justru kita umat manusia menafikannya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, serta amat belas kasihan bagi dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keberuntungan besar bagi seluruh manusia. Sebelum kelahirannya tiada gema sejarah yang mengumandang di dunia, apalagi sejarah di negara Arabia. Negara-negara di Semandung Arabia hanyalah dikenal sebagai negara-negara miskin, tandus, dan tak mengenal peradaban. Dengan tangisnya, kelahiran seorang bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa ini seolah-olah membisikkan kepada dunia bahwa akan ada satu perubahan baru. Kelahirannya membuka cakrawala baru, menandai terbukanya pintu iman kepada Sang Khalik, dan menancapkan pondasi tegaknya mercusuar peradaban dunia. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dilahirkan dan diutus sebagai rahmat, bukan hanya bagi manusia tetapi bagi seluruh alam semesta ciptaan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sebagai umat Islam, umat Muhammad, sudah seharusnya kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala rasa bahagia dan sukacita. Karena itu pula hari kelahirannya patut kita peringati dan rayakan, agar tertanam dalam hati dan jiwa kita kecintaan yang mendalam kepada beliau, sehingga kita pun kemudian termotivasi untuk menjalankan seluruh ajaran-ajaran yang dibawanya, bukan demi beliau tetapi demi kebaikan kita sendiri, yakni demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita banyak mengenang sosok dan jasa beliau, mencontoh dan meneladani seluruh perkataan maupun perbuatan beliau, serta melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh beliau dalam misi kerasulannya, sebagai wujud rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah, sekaligus agar kita mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Karena jika kita ingin mencintai dan dicintai oleh Allah serta mendapatkan ampunan dari sisinya, maka kita harus mengikuti beliau dan melaksanakan ajaran-ajarannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai salah satu bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada bulan kelahiran beliau ini
alangkah baiknya kita memperbanyak untuk membaca selawat kepada beliau, melebihi pada bulan dan hari-hari biasanya. Jika Allah dan para malaikat saja senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengapa kita umatnya ini justru acap kali lupa dan jarang bersalawat kepada beliau? Padahal sesungguhnya salawat yang kita baca untuk beliau itu, pahala, manfaat, hikmah dan kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yawman, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrat, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrat, qalallahu lahu mi'ata hajatan, sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunya." Barang siapa berselawat kepadaku sebanyak 100 kali setiap harinya, niscaya Allah akan memenuhi 100 keperluannya atau hajat atau keinginannya. 70 hajat berkaitan dengan kehidupan akhirat dan 30 hajat lagi berkaitan dengan kebutuhan dunia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askannahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada." Barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat melimpahkan rahmat dan keselamatan kepadanya sebanyak 10 kali. Barang siapa berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan menetapkan untuknya terbebas dari kemunafikan, terbebas pula dari neraka, dan di hari kiamat nanti Allah akan menempatkannya bersama orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu kisah menarik tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Al-kisah tersebutlah seorang sufi yang menceritakan bahwa ia mempunyai tetangga yang perbuatannya sungguh sudah melampaui batas. Dari pagi hingga sore, tetangganya itu menghabiskan waktunya dengan bermabuk-mabukan. Sang sufi sudah menasihati dan memintanya untuk bertaubat, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia tetap menenggelamkan diri dalam kemaksiatan, sehingga akhirnya beberapa hari kemudian, karena suatu sebab yang tidak bisa dipastikan, ia kemudian ditemukan oleh warga sekitar sudah dalam keadaan meninggal dunia. Oleh warga, si pemabuk tadi kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, selanjutnya dimakamkan sebagaimana layaknya pengurusan jenazah terhadap orang muslim lainnya. Meskipun dalam kesehariannya ia dikenal oleh warga sekitar sebagai tukang pemabuk, namun di hati kecil semua orang yang hadir di pemakaman, mereka meyakini bahwa di alam kuburnya nanti si pemabuk itu pasti akan mendapatkan siksaan kubur yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena kelakuan buruknya yang suka bermabukkan tadi. Setelah si pemabuk dimakamkan, malam harinya sang sufi bermimpi. Dalam mimpinya itu sang sufi melihat tetangganya yang pemabuk itu berada di surga yang tinggi dengan mengenakan pakaian kebesaran surga yang berwarna hijau dan indah. Dengan penuh rasa heran dan seolah tak percaya atas apa yang dilihatnya itu, sang sufi pun bertanya, "Wahai fulan, karena apakah engkau mendapatkan kemuliaan yang demikian agung? Bukankah sewaktu hidupmu di dunia dulu engkau adalah orang yang suka bermabuk-mabukan?" Lelaki pemabuk itu menjawab, "Benar wahai hamba Allah, sewaktu di dunia dulu aku memang orang yang telah berbuat aniaya terhadap diri sendiri dengan banyak bermabuk-mabukan. Tetapi alhamdulillah
Allah berkenan menolongku. Lantaran perbuatan apa Allah menolongmu? Tanya sang sufi. Baiklah, begini ceritanya. Suatu ketika dengan kesadaran yang tak terduga-duga, saya datang menghadiri suatu majelis zikir. Di majelis zikir itu saya mendengar ulama yang memimpin majelis zikir berkata, barang siapa membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeraskan suaranya, maka ia akan mendapatkan surga. Kemudian sang ulama pun membimbing para jamaah yang hadir untuk membaca selawat secara bersama-sama dengan mengeraskan suara. Para jamaah yang hadir pun mengikutinya. Demikian pula saya. Dan ternyata dengan semua itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa orang-orang yang hadir di majelis itu, termasuk saya. Sungguh saya sangat beruntung dengan nikmat yang agung ini. Subhanallah. Inilah salah satu hikmah dan pahala dari membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang membacanya. Kisah ini tentu tidak mengajarkan kepada kita untuk hanya rajin berselawat, tetapi tetap melakukan berbagai perbuatan dosa. Karena jika itu yang kita niatkan dan kita lakukan, maka belum tentu Allah akan memberikan pahala seperti yang diberikannya kepada si lelaki pemabuk tadi. Karena kasus semacam ini hanyalah bersifat kasuistis dan murni kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba yang dikehendakinya. Yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sembari rajin membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pun akan mendapatkan pahala dan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah momen bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggugah kembali girah keagamaan kita, serta kita pergunakan untuk mengenang kembali sosok, jasa dan pengorbanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Marilah kita contoh dan teladani segala perbuatan dan perkataan beliau, sehingga wujud kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqul rabbikfir warham anta khairur rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ رحمة رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.